Panglima burung yang menikahi titisan Nyi Roro Kidul. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Kerusuhan atau Perang Sampit Kalimantan Tengah yang terjadi pada 18 Februari 2001 hingga sepanjang tahun tersebut meninggalkan banyak kisah-kisah mistis serta mitos yang tak terungkap kebenarannya. Selain soal mandau terbang dan ilmu kebal orang-orang suku Dayak, mitos lainnya adalah keberadaan Panglima Burung sebagai komando tertinggi sekaligus tetua yang memimpin perang secara tidak langsung. Benarkah ada Panglima Burung? Atau sekedar cerita-cerita berbalut mistis saja untuk menakut-nakuti orang dan menambah kesan seram pada suku Dayak yang sebenarnya dikenal ramah? Konon Panglima Burung ini mendiami wilayah pedalaman. Ia sakti dan terhubung dengan alam gaib. Namanya yang tiba-tiba melejit karena kerusuhan Sampit itu disebut-sebut memiliki umur ratusan tahun. Cerita lain menyebut Panglima Burung adalah sosok yang bisa berubah-ubah wujud, baik laki-laki maupun wanita, tergantung situasi. Sosok yang kabarnya biasa disebut Pangkalima ini dikisahkan tinggal di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, tapi tak tahu di mana tepatnya. Lebih menghebohkan lagi, dikisahkan bahwa Panglima Burung ini sebenarnya adalah tokoh adat Dayak yang sudah meninggal. Hanya saja orang-orang dapat berkomunikasi dengan ruhnya melalui kekuatan magis. Kenapa dinamai Panglima Burung? Ceritanya, sosok Panglima ini adalah jelmaan burung enggang, salah satu satwa asli Kalimantan, dilindungi dan merupakan hewan keramat dalam kebudayaan Dayak. Sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai Panglima Burung, mulai dari di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Utara, tapi tak ada satupun bukti soal klaim itu. Selain nama Panglima Burung, ada juga nama-nama lain yang disebut sebagai anak buahnya, yakni Panglima Api, Panglima Kumbang, Panglima Angsa, Panglima Sumpit, dan lainnya. Apakah klaim ini benar semuanya? Mari kita simak. Kerusuhan Sampit adalah sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi pada Februari 2001 silam. Kerusuhan tersebut melibatkan suku Banjar, suku Dayak, dan warga Madura. Di masa itu, kota kebanggaan Kalimantan Tengah itu berubah tema menjadi apokalips dengan banyaknya pemandangan ngeri yang terlihat sejauh mata memandang. Mayat bergelimpangan, rumah-rumah dibakar, listrik mati total, serta teriakan-teriakan keras untuk berperang. Sungguh, ini adalah momen paling mengerikan pada saat itu. Konflik ini dilatar belakangi munculnya gesekan antara dua etnis ini semenjak pemerintah membuka program transmigrasi. Banyaknya orang-orang Madura yang berdatangan membawa dampak yang tidak bagus bagi warga asli. Ekonomi mulai dikuasai pendatang dan membuat warga asli susah untuk berkembang. Hingga akhirnya sedikit demi sedikit konflik pun terjadi. Puncaknya adalah aksi anarkisme saling balas serangan di antara keduanya di tahun 2001 itu. Banyak yang mengatakan jika kejadian ini diawali dari pembakaran rumah-rumah milik warga Madura dan Dayak. Konflik akhirnya meluas dan meletus seperti yang sering diceritakan orang-orang. Banyak mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan dan biasanya sudah terpenggal kepalanya. Korbannya sendiri dikatakan tidak hanya melulu pria dewasa, tapi juga wanita dan anak-anak. Begitu mengerikan dan mencekam.
Konflik ini konon juga melibatkan suku-suku Dayak pedalaman untuk berpartisipasi pula dalam peperangan yang syarat akan tujuan tersebut. Suku Dayak Dalam terlibat dengan ikut sertanya Panglima Burung, warga Dayak Dalam yang konon dikabarkan sakti mandraguna. Dia bisa ciptakan mandau atau golok terbang yang akan mengikuti musuhnya dan menebas kepala musuhnya hanya dengan sekali tebasan. Panglima Burung adalah pahlawan yang akan membantu orang-orang Dayak menyelesaikan masalah pelik yang berat. Konon, ketika Panglima Burung muncul, maka dipastikan hal sebesar apapun akan segera mampu terselesaikan. Pada tahun 2017 silam, terdengar kabar pernikahan gaib Panglima Burung yang disebutkan mempersunting Sri Baruno Jagat Prameswari, konon sebagai titisan dari penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul. Panglima Burung atau Pangkalima adalah tokoh mitos non legendaris yang dipercayai sebagai tokoh pelindung dan pemersatu suku Dayak Kalimantan. Panglima Burung tinggal di daerah gaib pedalaman Kalimantan dan mengawasi seluruh kehidupan suku Dayak di Kalimantan. Panglima Burung akan turun sewaktu-waktu dalam bentuk seutuhnya atau merasuki seseorang untuk menolong apabila suku Dayak sedang dalam posisi terancam, teraniaya, atau hendak melakukan peperangan. Sosok ini digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat serta karakter sebagai orang Dayak sejati, yaitu cinta damai, mengalah, suka menolong, pemalu, sederhana, tapi akan berubah kejam dan gagah berani ketika posisi mereka terancam. Biasanya, masyarakat Dayak melakukan ritual tari perang khusus untuk memanggil Panglima Burung. Pernikahan itu kabarnya dilaksanakan pada Selasa 28 Februari 2017 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Damang Kepala Adat Kecamatan Katingan Tengah, Isai Judai. Kabar itu berasal dari pesan beredar yang menyebut bakal dilakukannya pernikahan ini setelah Isai Judai pada 12 Februari 2017 sekitar pukul 4 sore menerima seorang tamu yang mengaku sebagai Retno. Perempuan itu mengaku sebagai utusan dari Sri Baruno Prameswari dan memintanya dapat melakukan ritual adat Dayak atas pernikahannya dengan Pangkalima Burung. Pada kesempatan itu, Retno juga disebutkan menyerahkan uang 16 juta rupiah untuk keperluan ritual adat yang dimaksud. Tak hanya itu, pada tanggal 19 Februari 2017, Retno kembali menemui Isai Judai untuk memastikan persiapan yang telah dilakukan Demang Kepala Adat atas persiapan ritual adat yang diminta. Saat itu, dia juga menyerahkan uang untuk pembelian sapi, babi, ayam, dan lainnya, serta untuk mencetak undangan. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Matur sembah nuwun sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mugi rahayu sagung dumadi.